Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Lestari Syanipar dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menuntaskan praktik agama. Sebelum saya membacakan firman, saya akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat yang masih Kau berikan kepada hamba. Tuhan berkatilah hamba ini untuk menyampaikan firman-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Kau berkatilah hamba Tuhan, supaya bisa menjadikan firman ini sebagai pedoman bagi kehidupan hamba Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Saya akan bacakan khotbahnya. Khotbahnya saya ambil dari Mazmur yang berjudul tentang daya berserah diri. Daya berserah diri ini baru bisa dilakukan setelah manusia memaksimalkan akal dan upayanya. Karena itu, berserah diri tidak bisa dilakukan oleh orang yang berakal bulus atau orang yang jahat kepada manusia. Orang yang berserah diri itu bisa dilakukan oleh orang yang baik hati, yang mampu melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Hanya orang yang tulus hanya yang dapat mampu benar-benar berserah diri. Tidak heran bila dari sikap berserah diri ini lahir dari daya ilahi yang mentransformkan masih diri kita sendiri. Maksud dari berserah diri ini adalah sebagai kita umat Kristen, kita harus percaya Tuhan, supaya Tuhan juga bisa meyakinkan kita kalau Dia itu ada. Tuhan itu sangat baik sama kita. Makanya kita harus berserah diri kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengerti diri kita sendiri. Tuhan itu Allah yang baik. Dia mampu mati bagi kita di kayu salib. Sebagai salah satu mazmur, ratapan Mazmur 7 ini berisi pengaduan kepada Allah. Saat kita berdoa, kita bisa mengadu kepada Tuhan hal-hal yang membuat kita merasa lelah dengan kehidupan ini. Kita bisa berdoa, mengadu, dan meminta bantuan kepada Tuhan supaya kita mampu melakukan masalah-masalah dalam hidup ini. Tuhan bisa membantu kita seperti membereskan masalah-masalah dalam hidup kita ini. Begitulah kita membayangkan bagaimana pemazmur melantunkan ratapan dalam nada dan nyanyian. Tuhan menjadi tempat berlindung sebagai benteng keselamatan. Hal ini juga menunjukkan alasan dari semua ratapan dan permohonan dengan iman. Demikian pula pemazmur kemudian dapat berserah diri tentunya setelah merasakan ketidakberdayaannya dan habis segala dayanya. Seperti sekarang ini, kita sedang dilanda oleh COVID-19. Seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati, dijauhkan oleh penyakit-penyakit itu. Kita harus menserahkan diri kepada Tuhan, bahwa kita ini adalah umat-Nya. Kita ini adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Nah, sebagai umat manusia, apalagi sekarang COVID ini banyak yang sudah meninggal. Seharusnya kita berdoa, memohon ampun kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa memaafkan kita dari segala dosa-dosa kita. Tuhan itu Maha Pengampun. Jika kita berserah kepadanya, maka Tuhan akan mengampuni kita sebagai umat manusia. Seperti sekarang banyak meninggal seperti anak-anak di bawah umur, remaja, dan orang tua. Puji Tuhan, saya sebagai anak Tuhan Yesus belum terkena COVID, dan semoga Tuhan melindungi saya dari bahaya COVID ini. Saya akan berusaha keras untuk menserahkan diri kepada Tuhan. Begitulah juga dengan kita, supaya kita bisa menserahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, supaya kita dilindungi, diberkati olehnya selalu. Jangan hanya kita dalam terpuruk, kita hanya berhadapan dengan Tuhan. Tapi saat kita senang, berterima kasihlah kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur buat hari ini, sebab kasih karunia-Mu sungguh besar. Terima kasih buat rezeki-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dengan begitulah, kita dapat bersyukur, menikmati segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Sekian dari khotbah saya tentang kita menserahkan diri.
Sebelum saya menutup khotbah ini, saya akan berdoa untuk penutupan khotbah. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat yang masih Kau berikan. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan nama kekuatan untuk menyampaikan firman-Mu dengan menuntaskan praktek agama hamba. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup hamba ini, dan hamba bisa mengusahakan diri kepadamu untuk lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Haleluya, amin.